Ada seorang ibu berusia 69 tahun, sosok sederhana yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk satu tujuan mulia, membesarkan putranya seorang diri. Sejak sang suami tiada, ia memikul beban hidup sendirian. Siang malam bekerja keras, menahan lapar, berhemat hingga ke titik terakhir. Demi masa depan sang anak tercinta, ia rela menyisihkan setiap receh, mengumpulkan sedikit demi sedikit, ibarat menenun harapan yang rapuh namun penuh cinta. Kini, puluhan tahun telah berlalu, anaknya sudah dewasa, telah berkeluarga, memiliki pekerjaan yang mapan dengan penghasilan yang cukup. Suatu hari, dengan wajah penuh kehangatan, sang anak berkata pada ibunya, "Bu, mulai bulan ini saya akan kirim juta setiap bulan supaya ibu bisa makan enak, beli apapun yang ibu butuhkan." Mendengar janji itu, hati sang ibu luluh, matanya berkaca-kaca. Ia merasa segala pengorbanannya selama ini akhirnya berbuah manis. Betapa bangganya ia memiliki anak yang peduli, yang seolah memahami betapa berat perjuangan sang ibu selama ini. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Bulan demi bulan berlalu, uang yang dijanjikan tak kunjung masuk. Dengan hati yang penuh ragu, ia memberanikan diri menelepon anaknya. Suaranya lirih, gemetar, tapi tetap penuh hormat. "Nak, transfer yang kamu janjiin sudah dikirim, kan? Ibu belum lihat di tabungan." Si anak menjawab dengan nada yakin tanpa sedikit pun ragu. "Sudah, Bu. Saya transfer tiap bulan, mungkin ibu lupa cek. Coba dicek lagi." Setelah itu, telepon pun ditutup. Sang ibu terduduk lama. Malam itu, ia bolak-balik membuka buku tabungan. Satu persatu halaman dibuka, dicatat, dihitung, disandingkan dengan catatan pengeluaran. Semakin ia teliti, semakin sesak dadanya. Apakah benar ia lupa? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Sampai akhirnya, pada suatu sore yang teduh, dengan langkah perlahan dan hati berdebar, ia mengenakan jilbab terbaiknya. Ia pergi ke kantor bank, membawa semua catatan yang selama ini ia simpan. Dengan penuh rasa malu, ia meminta bantuan petugas bank untuk mengecek ulang transaksi. Petugas itu dengan sabar membantu membuka data, memutar rekaman CCTV. Saat itulah, layar monitor menampilkan sosok yang begitu dikenalnya. Sosok yang sejak kecil ia rawat, ia suapi, ia doakan setiap malam. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi keriput yang penuh cerita. Luka yang ia rasakan bukan hanya karena uang yang tak sampai, melainkan karena kepercayaan yang selama ini ia genggam erat, kini hancur berkeping-keping. Sebuah kenyataan pahit pun tersingkap. Anak yang ia sangka akan menjadi pelita di masa tuanya, justru menusuk dari belakang, merusak ikatan batin yang selama ini ia rawat dengan tulus. Inilah potret nyata kehidupan di sekitar kita, kisah sederhana yang syarat makna. Dari sekadar janji tentang kiriman uang, menjelma menjadi ujian kepercayaan yang mengguncang hati seorang ibu. Sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa bakti anak bukan sekadar ucapan manis, melainkan janji suci yang harus dijaga dan ditunaikan sepenuh hati. Karena ketika kepercayaan seorang ibu dikhianati, luka yang tertinggal bukan hanya di dompet tapi jauh lebih dalam, menancap di relung jiwa yang tak terlihat oleh siapapun. Namaku Siti Mariam. Usiaku kini 69 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah tua di daerah utara Semarang. Rumah 2 lantai tanpa lift, tangga sempit dan curam. Tapi alhamdulillah kakiku masih kuat untuk belanja ke pasar, mencuci dan mencatat keuangan. Semuanya kulakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Aku sudah pensiun sejak 10 tahun yang lalu. Setiap bulan, aku menerima pensiunan sebesar 1,5 juta. Itulah satu-satunya pemasukan tetapku. Memang tidak banyak, tapi aku sudah terbiasa hidup hemat. Setiap rupiah sangat berarti. Hari ini tanggal 15 Juni. Seperti biasa, aku bangun lebih pagi, sekitar pukul 6. Kupakai sandal rumah yang tidak licin, lalu berjalan pelan ke arah teras atas. Kutarik gorden tipis yang sudah mulai pudar warnanya. Cahaya pagi menyelinap masuk lewat sela-sela jemuran. Angin sejuk membelai pipiku, tapi hatiku tetap terasa berat, seperti ada batu yang menekan dada. Aku duduk kembali di meja makan, mengambil ponsel, lalu membuka aplikasi mobile banking. Aku sudah terbiasa memakainya.
Bahkan petugas bank pernah bilang aku cepat belajar. Verifikasi sidik jari, transfer, cek mutasi, semuanya bisa kulakukan sendiri. Kucek saldo hari ini. Benar, dana pensiun 500.000 sudah masuk, tepat seperti biasanya. Tapi yang kutunggu-tunggu uang 2 juta yang katanya akan dikirim Zikri setiap bulan, tidak pernah masuk. Sudah 10 bulan berlalu. Setiap tanggal 15, aku cek rekening, dan setiap kali hasilnya sama. Kosong. Aku bukan orang yang pelupa. Sebaliknya, aku bahkan lebih teliti dari anak muda. Aku punya buku catatan keuangan khusus sampul keras yang sudah kupakai sejak pensiun. Setiap pengeluaran kutulis, bahkan beli daun bawang pun kucatat. Juli tahun lalu, aku ingat jelas saat Zikri, anak laki-lakiku, dan keluarganya datang saat libur sekolah. Aku masak sayur asem, ikan goreng, dan oseng tempe. Setelah makan, dia menghampiriku ke dapur dan berkata, "Bu, sekarang penghasilanku sudah stabil. Mulai bulan ini aku akan kirim 2 juta setiap bulan buat ibu. Ibu jangan terlalu hemat lagi, makan enaklah sedikit." Aku hanya mengangguk, tidak bicara banyak, tapi malam itu saat cuci piring, aku diam-diam tersenyum sendiri. Hatiku hangat, aku percaya padanya. Tapi sekarang sudah 10 bulan berlalu, tanggal 15 lagi. Uang itu tetap tidak masuk. Pagi ini, setelah mengecek rekening, aku lanjut ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Dari kulkas, kuambil setengah kol sisa kemarin dan 2 butir telur. Kubuat telur dadar tipis-tipis, dimasak di api kecil agar irit minyak. Minyak goreng juga tinggal sedikit dan mahal. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku harus hemat. Kupikir, kalau uang itu benar dikirim, aku tidak perlu lagi terlalu perhitungan. Kipas angin rusak, tinggal beli. Baru ulang tahun cucu bisa kasih angpau yang pantas, tapi sekarang bukan hanya soal tidak bisa beli, tapi aku juga tidak tenang. Setelah makan, aku duduk menulis di buku catatan. 15 Juni, telur 2 butir 15.000, kol 10 potong 16.000. Lalu, aku menoleh ke kolom transfer Zikri, masih kosong. Sudah 1 tahun kosong. Ku ketik di sampingnya 4 kata. Belum masuk lagi. Aku tidak ingin memaksa anak. Seumur hidupku, aku takut merepotkan orang. Takut menantu menganggapku cerewet. Takut cucuku melihatku tidak sanggup beli anggur pun. Tapi ini sudah terlalu lama. Uangnya tidak sedikit, 2 juta per bulan. 10 bulan berarti 20 juta. Aku bukan orang yang lupa angka. Dulu cicilan rumah 1.200.000 pun aku ingat detail. Uang sebanyak itu mana mungkin aku tidak sadar. Bel pintu rumah berbunyi. Ternyata Bu Rini, tetangga seberang, berdiri di depan pintu dengan pakaian olahraganya yang rapi dan segar. "Aku mau jalan pagi ke taman sekalian beli udang di pasar," katanya sambil tersenyum cerah. "Mau ikut, Bu Mariam?" Aku menggeleng pelan. "Gigi saya sudah nggak kuat makan udang, Bu. Lagian udah lama nggak beli juga." Dia tertawa. "Ih, ibu kan anaknya kerja di proyek bangunan. Katanya gajinya sebulan bisa 20 juta lebih. Ibu harusnya hidup enak dibanding saya." Aku cuma tersenyum tipis. Saya udah biasa nggak banyak belanja. Dia mau lanjut bicara, tapi aku buru-buru bilang, "Aduh, panci saya masih di kompor ya, Bu." Akhirnya dia pamit. Setelah itu, aku mencuci panci yang sebenarnya sudah kosong, lalu menjemur cucian yang tinggal setengah kering di balkon. Tapi hati, ini tetap sesak. Aku kembali duduk, ambil ponsel, bolak-balik membuka layar. Akhirnya ku pencet nomor Zikri. Dia angkat cepat, nadanya agak tergesa. "Bu, saya lagi rapat di kantor." "Ada apa ya?" Aku menjawab pelan dan hati-hati. "Nggak ganggu. Cuma, mau tanya, itu uang 2 juta tiap bulan belum masuk ya bulan ini?" Zikri diam sebentar. "Loh, masa sih, Bu? Saya kan sudah atur transfer otomatis tanggal 15 setiap bulan. Dari rekening saya sudah keluar kok. Ibu yakin bukan salah lihat bank atau ATM-nya? Gangguan?" Aku berkata pelan, hampir berbisik. "Sudah saya cek. Nggak ada yang masuk." Dari seberang telepon ku dengar dia menghela napas. "Oke deh, gini aja. Minggu ini saya sama Lili pulang ke rumah. Kita cocokin bareng ya, Bu." Aku ingin bilang, "Jangan tunggu sampai akhir minggu, sekarang aja." Tapi kurungkan niat itu. Aku hanya menjawab pelan, "Iya, boleh." Setelah telepon ditutup, aku menatap layar ponsel lama sekali.
Sejujurnya, aku sempat berpikir, apa mungkin aku salah lihat, atau sistem bank yang error, atau ada istilah yang aku nggak paham kayak saldo tertahan, rekening pasif. Tapi makin kupikir makin terasa ada yang janggal. 10 bulan nggak masuk itu bukan kebetulan. Dan tiap kali aku tanya, dia selalu jawab dengan yakin seolah tak ada yang salah. Jadi, masalahnya di mana? Apakah uangnya tertahan, atau lebih dalam dari itu? Aku takut-takut kalau aku terus mikir, aku bakal sampai di titik yang tak bisa kembali. Tapi kalau diam terus begini, hatiku juga tak tenang. Akhirnya, hari Sabtu pun tiba. Rasanya minggu ini berjalan lebih lambat dari biasanya. Cuaca di bulan Juni sebenarnya tak panas, tapi pikiranku terus gelisah. Zikri bilang mau datang, jadi pagi, itu aku buka kembali buku catatanku. Ku cek ulang tabungan, kartu ATM, buku rekening. Ku periksa semuanya berulang-ulang. Bukan mau cari ribut, aku cuma mau jelas. Karena 2 juta itu bukan soal tamak, tapi soal keyakinan diri. Apakah aku bisa hidup tenang di masa tua, tanpa harus cari obat generik paling murah setiap bulan? Sore harinya, bel pintu berbunyi saat aku sedang mencuci beras di dapur. Kuselipkan tangan ke lap, lalu buka pintu. Zikri berdiri rapi dengan kemeja biru tua, tas laptop di punggung. Di sampingnya, Lili, istrinya, tampil anggun, makeup rapi, membawa 2 kantong kertas. "Bu, kita beliin nugat sama asam jawa yang ibu suka loh," katanya ceria. Aku tertawa kecil. Ya Allah, ngapain repot-repot beli beginian? Tapi jujur, hatiku hangat. Belum sempat kulanjutkan senyum itu, gambar buku catatan muncul lagi di pikiranku. Aku langsung diam. Mereka duduk di ruang tamu. Aku menyeduh teh pakai teko hadiah dari cucu. Kata Lili, "Teh lebih sehat dari teko tanah. Lihat, bukan gelas plastik." Saat menuang teh, Lili bertanya, "Bu, akhir-akhir ini makannya cukup. Kok wajah ibu agak pucat?" Aku hanya tersenyum. Cuacanya lembab, saya jadi jarang keluar rumah. Setelah teh terhidang, aku buka buku catatan dan buku tabungan Zikri. "Ibu minta kalian pulang hari ini untuk satu hal. Kita cocokkan catatan," kataku pelan. Zikri tampak kaget. Tangan Lili yang tadi memegang cangkir terhenti di udara. Aku menatap mereka lembut. Bukan karena ibu curiga. Ibu cuma mau tahu dengan pasti saja. Sejak Juli tahun lalu, uang 2 juta itu tidak pernah masuk lagi. Zikri buru-buru buka ponsel, memperlihatkan riwayat transfer. "Ini Bu, tiap tanggal 15, 2 juta sudah otomatis dipotong." Tapi aku menggeleng. Masalahnya, uang itu nggak pernah masuk ke rekening saya. Lili terdiam. Lalu pelan katanya, "Mungkin ibu punya kartu ATM lain? Dulu pernah kasih 1 kartu ke saya, katanya buat jaminan cicilan rumah." Aku menatapnya dalam. "Kartu mana ada saya kasih? Saya orangnya ribet. 10 tahun lebih cuma punya 1 kartu. Ini." Ku taruh kartu ATM-ku di meja. Ini satu-satunya kartu yang saya pakai. Nggak pernah ganti, nggak pernah buka rekening baru. Zikri mulai bandingkan nomor rekening. Kok beda ya? Nomor kartu di catatan saya ini beda." Dia membacakan nomor panjang. Wajah Lili tiba-tiba berubah. Dia menggigit bibir menunduk. "Maaf Bu, mungkin dulu saya yang masukin manual. Saya benar-benar lupa." "Saya pikir itu kartu ibu," katanya pelan. Kata lupa itu menohok. 1 transfer, 1 catat nomor, tapi dua-duanya lupa. Lalu 24 juta setahun juga ikutan lupa. Ruangan hening. Hanya terdengar bunyi tirai tersapu angin dan tetes air dari keran dapur. Aku bukannya marah. Aku cuma terlalu lama diam, terlalu lama menahan, dan hari ini semuanya keluar. Zikri panik. "Bu, jangan marah dulu. Saya telepon bank sekarang, kita cek kartu itu atas nama siapa." Dia keluar ke balkon, menelepon. Aku menatap Lili. Jemarinya gelisah. "Maaf Bu, saya nggak sengaja. Dulu Zikri kasih nomor itu ke saya nggak cek ulang." Aku tak menjawab. Beberapa menit kemudian Zikri masuk. Bank bilang rekening itu memang atas nama Maryam binti Idris.
tapi harus ke cabang untuk tahu siapa yang buka. Besok pagi saya temani ibu ke bank. Aku mengangguk. Jari-jariku sudah dingin. Hari itu aku tidak marah, tidak menangis. Yang lebih menyakitkan dari uang yang hilang adalah ketika kita sadar kepercayaan kita pelan-pelan diselewengkan. Pagi keesokan harinya, langit masih gelap. Hal pertama yang muncul di benakku, kartu itu bukan milikku. Aku duduk, pakai kaos kaki, rompi, hangat 30 tahun aku mengajarkan murid cara menulis nama dengan benar, bahwa setiap tanda tangan punya tanggung jawab. Dan hari ini, nama yang kujaga dipakai orang lain untuk membuka rekening, menerima uang, tanpa sepengetahuanku. Jam 08.00, tepat, Zikri datang. Aku sudah siap, baju garis-garis, wajah dipulas tipis, semua dokumen ku masukkan ke tas kanvas. Bu, nggak usah bawa sebanyak ini, katanya. Aku menjawab datar, kalau kamu takut ribet, saya nggak. Lili, yang semalam janji ikut, pagi ini kirim pesan. Ada rapat mendadak, nggak bisa izin. Aku tak tanya lebih lanjut, tapi hati kecilku berkata, bukankah semalam dia bilang mau ikut? Mobil melaju. Kami diam, lewat kaca kulihat toko-toko mulai buka. Pemilik toko menyapu lantai. Di minimarket terdengar iklan sarapan dari pengeras suara. Aku duduk di kursi depan, tangan menggenggam tali tas erat-erat sampai jemari memutih. Sampai di bank, kami ambil nomor antrian. Zikri sibuk lihat HP, kadang melirikku seolah ingin bicara tapi menahan. Aku tak peduli, pikiranku sudah jauh di kartu yang bukan milikku itu. Bu Mariam, giliran ibu panggil petugas teller. Aku bangkit, genggam tas erat, melangkah ke meja. Petugas itu ramah, menerima KTP dan kartu ATM milikku. Dia cek komputer lalu mengangguk. Kartu ini benar, atas nama Ibu. Aktif sejak 2029. Statusnya normal. Aku angguk, tapi bukan itu yang saya cari. Tolong cek apakah ada rekening lain atas nama saya yang dibuka sekitar Maret tahun lalu. Petugas itu mengernyit, lalu mengetik lagi. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Benar, Ibu. Sistem kami mencatat ada satu rekening lagi. Dibuka atas nama Mariam binti Idris. Dibuka melalui layanan nasabah prioritas. Melalui petugas khusus. Dilayani di cabang kami ini. Jantungku seperti diremas. Saya tidak pernah membuka rekening itu. Zikri langsung bertanya, boleh tahu siapa yang membuka? Ada dokumen atau data pendukung? Petugas mengangguk. Ada, Pak. Karena ini proses prioritas dan melibatkan data pribadi, kami minta Ibu dan Bapak ikut ke ruang VIP. Nanti akan dijelaskan oleh manajer kami. Dia menelpon. Tak lama kemudian seorang perempuan paruh baya masuk. Seragam rapi, wajah tegas, langkah cepat. Selamat pagi Ibu Mariam. Saya Buchen, manajer layanan prioritas. Silakan ikut saya ke dalam. Kami masuk ke ruangan berkarpet tebal. Pintu ditutup. Udara dalam ruangan seolah berat. Berdasarkan catatan sistem, rekening itu memang atas nama Ibu. Proses pembukaan disertai KTP, fotokopi kartu bank, dan tanda tangan otorisasi. Prosesnya melalui jalur cepat, khusus nasabah dengan saldo besar, dibantu oleh staf kami, Chanje, yang sayangnya sudah resign bulan April kemarin. Buchen membuka laptop. Tapi kami punya rekaman CCTV saat pembukaan rekening. Ibu bisa lihat untuk memastikan apakah pernah hadir langsung atau mungkin ada pihak lain menggunakan nama Ibu. Aku mengangguk, tapi tubuhku sudah mulai goyah. Sejak kapan aku jadi nasabah prioritas pakai jalur cepat? Segala ini seperti lelucon. Beberapa menit kemudian, video ditampilkan. Kualitas gambarnya cukup jelas. Seorang perempuan kurus memakai masker medis dan topi, duduk di depan meja petugas. Dia menyerahkan KTP dan dokumen lain. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi lehernya memakai kalung emas dengan liontin berbentuk lafaz Allah. Aku tertegun. Itu kalung yang kubelikan untuk Zikri 2 tahun lalu, kado ulang tahun. Zikri bilang, laki-laki pakai kalung aneh, Bu. Lalu dia bilang, kalung itu dikasih ke Lili karena lebih cocok. Aku ingat jelas, di balik liontin itu ada ukiran kecil, hadiah dari Mariam.
Tanganku menunjuk layar, suaraku bergetar. Itu bukan saya. Saya tak pernah pakai mantel itu, dan saya tak punya kalung itu. Zikri duduk di sampingku, wajahnya kaku, tatapannya terpaku ke layar. Dia berbisik, "Itu bukan ibu." Saya juga yakin itu bukan ibu. Aku berkata pelan tapi tegas. Saya tak tahu itu siapa, tapi saya pastikan saya tidak pernah ke cabang ini. Saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah buka rekening itu. Wajah Bu Chen pun mulai berubah. "Baik, Bu. Dengan data dan bukti yang ada, kami akan mulai proses penyelidikan. Rekening ini akan kami bekukan sementara sampai hasil investigasi keluar. Kami akan meminta bantuan bagian hukum untuk menyelidiki tanggung jawabnya," kata manajer bank itu dengan tenang. "Tapi, karena rekaman video tidak bisa 100% memastikan identitasnya, kami sarankan ibu juga melapor ke polisi untuk melindungi hak ibu." Aku mengangguk tapi belum menjawab. Kepalaku penuh kabut, hatiku belum siap melapor, belum siap menuding. Karena entah kenapa ada firasat samar tapi kuat. Ini bukan sekadar soal rekening, bukan pula salah transfer. Kalung itu, Leontin bertuliskan, "Barakah," menggantung di leher wanita dalam rekaman CCTV. Apakah itu hanya kebetulan? Aku melirik ke arah Zikri, anak lelakiku. Rahangnya mengeras, pelipisnya mulai basah oleh keringat dingin. Anakku yang dulu kukira paling bijak, paling tenang, kini seperti baru tersadar bahwa seseorang yang selama ini ia percayai sepenuhnya, mungkin tak seperti yang ia sangka. Aku tak berkata apa-apa, hanya memohon agar video itu diputar ulang. Wanita dalam rekaman menunduk saat menandatangani, memakai cat kuku warna nude. Gerakannya cepat dan yakin, tapi aku menangkap satu detail kecil. Cincin perak dengan ukiran halus di jari manis kirinya. Cincin itu aku kenal, dipakai oleh Lili, menantu perempuanku. Begitu kami keluar dari bank, sinar matahari terasa membakar kulit. Aspal berkilau menyilaukan mata. Zikri berjalan di depan, tangan kirinya masuk saku. Tangan kanan menggenggam ponsel, erat-erat. Ia tak bicara, tapi aku bisa dengar napasnya berat dan terputus-putus. Sesampainya di parkiran, ia berhenti. "Mak, kita langsung lapor polisi saja." Aku menggeleng pelan. "Kita pulang dulu, aku mau lihat dia akan bicara apa." Dia tanpa perlu menyebut nama, kami sama-sama tahu itu siapa. Di dalam mobil, hening seperti di pemakaman. Suara mesin menjadi satu-satunya yang terdengar. Zikri menggenggam setir dengan satu tangan, tangan lainnya menutupi kening. Urat di pelipisnya menegang. Beberapa kali ia tampak hendak bicara, tapi urung. Sesampainya di rumah, aku letakkan tas kanvas di meja, melepas sepatu, duduk. Zikri berdiri sejenak di ambang pintu, lalu berkata, "Pelan, aku panggil dia ke sini." Aku mengangguk. Sekitar 10 menit kemudian Lili datang. Langkahnya cepat, wajahnya memakai riasan tipis tapi sudut matanya lelah. Begitu masuk, ia langsung bertanya, "Bu, tadi ke bank ya? Kenapa? Ada yang salah lagi sama rekening?" Aku hanya menantang tanpa menjawab, lalu memberi isyarat agar ia duduk. Ia duduk rapi, kaki dirapatkan, tangan terlipat di atas paha. Zikri membuka, suara-suaranya pelan tapi syarat dengan kemarahan tertahan. "Li, ada rekening atas nama ibu. Dibuka Maret tahun lalu. Tapi ibu nggak pernah tahu soal itu. Kami cek CCTV di bank, wajah orang yang datang buka rekening itu terlihat jelas." Lili mengerutkan dahi. "Maksudnya rekening palsu? Bukannya waktu itu ibu kasih aku nomor rekening, terus aku simpan?" Aku tersenyum kecil. "Kapan aku kasih kamu nomor rekening?" Ia menatapku sejenak, lalu berpaling ke Zikri. Bukannya kamu yang kasih? Katanya ibu udah setuju, jadi aku catat aja." Zikri membelalak. "Kapan aku kasih kamu nomor rekening? Aku kira kamu yang minta langsung ke ibu." Lili mulai gugup, ia menunduk memainkan ujung jarinya. "Mungkin aku salah ingat soalnya udah lama." Aku menarik napas dalam, lalu bicara pelan. "Tadi kami lihat videonya. Wanita itu pakai kalung emas dengan liontin bertuliskan Allah, yang dulu aku kasih ke Zikri. Katanya kamu yang lebih cocok memakainya." Mataku tak lepas dari wajahnya.
dan cincin di jari manisnya. Persis seperti yang kamu kenakan sehari-hari. Wajah Lily mulai pucat, senyumnya hilang. Kamu curiga itu aku? Suaranya meninggi. Ada nada tersinggung dan juga takut. Aku tidak menjawab, hanya bicara jelas. Rekening itu dibuka tanpa sepengetahuanku. 10 bulan 24 juta katanya untukku. Tapi aku tak pernah melihat apalagi menyentuh uang itu. Kalau bukan kamu, siapa yang tahu nama lengkapku, fotokopi KTP-ku, tanda tanganku? Siapa yang tahu hari dan jam aku biasa ke bank? Siapa yang bisa masuk jalur nasabah VIP tanpa undangan? Zikri menambahkan, suaranya datar. Semua itu hanya kamu yang tahu. Seperti balon yang baru saja ditusuk, semua tenaga dan keberaniannya ambruk seketika. Aku nggak berniat nipu, Bu, katanya terbata-bata. Waktu itu adikku, Feng Feng, dia punya utang banyak banget. Namanya udah di blacklist, rumahnya hampir disita. Dia nggak berani ngomong ke orang tua kami. Aku juga bingung harus gimana. Suara Lily makin lirih. Aku butuh rekening untuk bantu dia cicil, tapi aku sendiri juga nggak bisa pakai nama sendiri lagi. Soalnya udah terlalu banyak pinjaman aku. Aku pikir kalau pakai nama ibu, aku bisa simpan uang transfer dari Zikri dulu. Nanti, kalau semua aman, aku balikin. Ia mendongak, suaranya pecah seperti lakban yang ditarik paksa. Aku sumpah, aku nggak pakai buat foya-foya. Semua aku kirim ke Feng Feng buat nutup utangnya. Aku cuma mau bantu. Aku diam, tidak memotong, tidak menuduh. Tangisan Lily mulai turun satu-satu. Aku bukan orang jahat, Bu. Aku beneran nggak niat nyakitin. Akhirnya, aku buka suara pelan tapi berat. Kamu memang bukan orang jahat. Tapi kamu pinter. Kamu tahu aku nggak pernah periksa rekening. Kamu tahu aku nggak ngerti kartu atau transaksi. Kamu tahu aku nggak akan lapor polisi. Kamu tahu semuanya. Dan kamu pikir kamu bisa selamat. Tapi kamu lupa satu hal. Aku seumur hidup mengajar orang jadi manusia. Walaupun yang kamu ambil bukan nyawa, tapi itu sama saja. Seperti menggoreskan luka di punggungku dengan namaku sendiri. Ruangan jadi hening, dari jendela terbuka, bahkan suara gonggongan anjing di tangga pun terdengar jelas. Zikri masih duduk di sana, diam seperti batu, menatap lantai. Lalu akhirnya berkata dengan suara serak, "Kamu tahu nggak? Dia juga bohong ke aku." Lily mengusap, air mata menatap aku. "Takut kamu marah, takut kamu ceraikan aku. Aku nggak tahu harus gimana." Aku berdiri, memasukkan buku tabungan ke tas kain, lalu masuk dapur. Mengambil segelas air, tapi tak aku minum. Hanya ku peluk gelas itu erat-erat. Aku nggak butuh permintaan maaf. Kalian yang aku butuh kejujuran. Uang bisa diganti, lalu kepercayaan, tak ada jawaban. Saat itu aku tahu rumah ini mulai hari ini akan berbeda. Banyak hal tak bisa kembali seperti dulu. Cahaya sore yang biasanya hangat, hari itu terasa kelabu. Debu entah dari mana seolah menempel di dinding, meja, pakaian, dan hati. Lily duduk di sofa, menangis sampai bahunya gemetar. Zikri bersandar di meja makan, tidak berkata apapun. Aku satu-satunya yang masih bisa bergerak, tapi aku tak tahu harus bergerak kemana. Aku meletakkan gelas itu, butir air dingin menetes di atas meja, menyebar seperti perasaan yang tak bisa diserap. Feng Feng waktu itu kartu kreditnya udah meledakkan. Suaraku pelan, tapi kali ini tidak bergetar. Masih tahap mediasi di pengadilan. Lily mengangguk. Dia habis di PHK, investasinya juga gagal. Langsung utang ke 3 bank. Aku takut dia nekat, jadi kamu pakai namaku? Tanyaku. Aku cuma mau pinjam sementara. Aku benar-benar berniat balikin, Bu. Aku pikir kalau nggak ada yang tahu, nggak akan jadi masalah. 10 bulan aku nggak terima sepeser pun. Apa kamu udah ganti? Aku menatapnya, lalu bertanya pelan. Sekarang kamu bisa ganti berapa? Mata Lily membelalak seperti tak percaya pertanyaanku. Sekarang kamu bisa ganti 24 juta atau tidak? Lama? Ia terdiam lalu menjawab dengan napas berat. Sekarang uangku seret banget. Bulan lalu posisiku di kantor diganti, bonus dipotong. Fang Fang juga hilang, aku nggak tahu dia di mana sekarang. Aku tutup mata sejenak.
Tapi bukan karena marah, yang tersisa cuma kehampaan. Seperti duduk di kereta malam, menatap jendela gelap, gulita dan tak tahu lagi mana arah pulang. Bu, suara Zikri pelan, hampir tak terdengar. Aku akan coba cari cara. Reksadana bisa aku cairkan, cicilan rumah bisa aku stop sebentar. Aku akan ganti uang ibu. Aku menoleh, wajahnya pucat, matanya merah, nyaris menangis. Aku tiba-tiba teringat, saat kecil ia menyembunyikan nilai jelek di bawah bantal, tak berkata, apapun hanya menangis. Sama seperti sekarang. Zikri, kamu juga salah. Kamu nggak cek itu rekening siapa, tapi tiap bulan transfer uang, pikir udah berbakti. Kamu tahu 10 bulan ini ibu hidup seperti apa? Kipas rusak aku tahan, obat aku potong 2. Gigi setengah dibersihkan, setengah lagi ku biarkan karena takut mahal. Kamu bilang kamu transfer, aku percaya. Kamu bilang sudah atur otomatis, aku juga percaya. Aku percaya, 10 bulan penuh, sampai aku sendiri takut bertanya. Aku duduk membuka buku catatan, meletakkannya di depan mereka. Lihat, ada nggak pengeluaran yang berlebihan? Zikri membuka beberapa halaman, tangannya berhenti di bulan April. Biaya servis AC 1 juta, gumamnya. Karena nggak kuat bayar, jawabku. Ruangan kembali sunyi, sampai bunyi kulkas pun terdengar seperti dentuman. Lili mengusap wajah, berkata pelan, Bu, aku nggak berniat menipu, aku cuman nggak sanggup bantu 2 keluarga sekaligus. Dia ngancam mau bunuh diri, aku takut-takut. Jadi kamu pakai namaku? Aku potong. Feng Feng itu keluargamu, aku bukan. Dia butuh kamu kasih semuanya. Aku butuh kamu. Wow, spamast. Aku bangkit dari tempat duduk, berjalan perlahan ke kamar. Dari laci kayu di lemari tua, aku keluarkan 1 map coklat berisi semua dokumen penting. KTP, kartu BPJS, kartu keluarga, buku rekening, semuanya. Lalu kubuka, dan ku hamparkan satu persatu di atas meja. Ini semua, kataku sambil menunjuk, adalah identitasku, bukti hidupku, bukti bahwa aku pernah jadi guru, pernah jadi istri, pernah jadi ibu. Dan sekarang semua ini kau pakai untuk buka rekening demi menampung utang orang lain. Lili menunduk, tak menjawab. Dokumen ini seharusnya aku pakai untuk ambil obat di puskesmas, untuk cairkan dana pensiun, tapi malah jadi alat buat tutupi utang adikmu. Zikri akhirnya buka suara pelan. Bu, kalau memang sudah seperti ini, mungkin lebih baik kita lapor polisi. Lili langsung terlonjak. Lapor polisi? Zikri, itu adikku, adik kandungku. Dia cuma butuh waktu, butuh jalan keluar. Sekarang pun dia sudah nggak bisa bayar apa-apa. Kalau dilaporin, dia bisa masuk penjara. Aku memandang Lili lekat-lekat. Lalu aku harus diam, harus pura-pura nggak tahu, harus jadi perempuan tua yang pasrah, yang nggak pernah marah, yang selalu dibilang sabar. Lili menutup wajahnya dengan kedua tangan, suaranya pecah. Maaf Bu Maryam, maaf banget. Aku akan ganti, aku janji akan ganti. Tolong jangan lapor polisi. Aku menoleh ke Zikri. Menurutmu bagaimana? Ia mendongak perlahan, matanya letih, seperti orang yang sudah begadang berhari-hari. Bu, katanya pelan, aku ikut keputusan ibu. Mau lapor polisi atau coba diselesaikan baik-baik, aku tetap di samping ibu. Tapi ia menggigit bibirnya. Aku juga nggak mau keluarga ini hancur. Hatiku perih, seperti ditarik ke dua arah sekaligus. Benar, kalau kulaporkan maka segalanya terbuka. Tapi kalau tidak, apa itu artinya aku harus menelan semuanya? 24 juta itu bukan sekadar angka. Itu 10 bulan hidup sendirian, 10 bulan hemat dituduh dan tak dianggap. Aku tidak menjawab mereka. Aku berdiri, berjalan ke dapur. Kubiarkan air di panci mendidih kembali. Lalu kuambil gelas teh pagi tadi. Masih utuh, dingin, tak tersentuh. Kutuang ke wastafel, lalu kubuat teh baru, panas. Asap naik pelan dari gelas. Tanganku diam di dekat, uap itu tak bergerak. Rasanya seperti saat terakhir aku mengajar di sekolah dulu. Di papan tulis hari itu aku menulis, melakukan yang benar lebih penting daripada disukai. Dulu aku mengatakannya pada muridku, hari ini aku mengatakannya pada diriku sendiri. Malam itu aku tidak langsung melapor.
Aku duduk lama di sofa, di samping termos dan catatan pengeluaran. Halaman-halaman penuh angka ku tatap tanpa berkedip. Rasanya konyol. Aku telah menghitung setiap rupiah, tapi tetap tak bisa menjaga namaku sendiri. Lili pergi malam itu, diam-diam tanpa pamit, hanya mengambil tasnya lalu keluar. Zikri mengantarnya ke depan pintu lalu kembali dan duduk di sebelahku. Dia tidak bicara, tidak memaksaku ambil keputusan. Mungkin dia tahu, malam ini aku harus menjalaninya sendiri. "Bu," katanya lirih, "kalaupun belum siap buat laporan mungkin kita bisa tanya dulu ke kantor polisi." Aku mengangguk pelan. Hanya fakta bahwa dia mau menemaniku, itu sudah cukup. Pagi esoknya, kami pergi ke kantor polisi kecil di dekat pasar. Di sana hanya ada 2 petugas, 1 perwira muda dan 1 polisi senior. Kami ceritakan semuanya. Petugas mencatat, mendengarkan dengan seksama. Setelah aku selesai, ia meletakkan pulpen dan berkata, "Bu Maryam, kalau data pribadi ibu dipakai tanpa izin untuk buka rekening, itu bisa termasuk penipuan atau pemalsuan identitas. Tapi karena nama di rekening itu tetap ibu, dan proses pembukaan sah secara administratif, ditambah uangnya pun ditransfer dari anak ibu sendiri, maka ini perlu ditelusuri lewat jalur perbankan dulu." Aku mengerti artinya. Ini bukan kasus yang jelas hitam putih. "Apa saya bisa hanya minta uang saya kembali tanpa membuat dia masuk penjara?" tanyaku. Petugas berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Bisa lewat jalur perdata. Ibu bisa ajukan mediasi ke pengadilan atau ke lembaga musyawarah warga." Zikri menimpali, "Kalau begitu jangan buat laporan dulu Bu, bukan kanan, bukan kiri. Mediasi dimulai dengan batu kecil dari petugas. Hari ini kita di sini untuk meluruskan alur uang yang dipermasalahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Apakah kedua belah pihak sudah siap?" Aku mengangguk. Lili juga mengangguk, tapi matanya menghindar dari pandanganku. Petugas memberi isyarat padaku untuk bicara dulu. Aku mulai bercerita dari awal, tenang, tidak terburu-buru. Aku jelaskan bahwa aku tidak pernah memberikan kuasa untuk membuka rekening atas namaku, tidak pernah melihat kartu ATM itu. Uang tunjangan hidup selama 10 bulan tidak 1 sen pun aku terima. Zikri membantu menjelaskan. Ia tunjukkan bukti transfer dari rekening, juga tangkapan layar dari bank yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Petugas mencatat cepat, sesekali, mengangguk. "Bu Siti Maryam, jadi maksud ibu adalah menuntut pengembalian dana senilai 24 juta dari Ibu Lili. Benar begitu?" Aku mengangguk. "Benar." "Apakah ibu tetap ingin melanjutkan ke jalur pidana?" Aku menggeleng. "Tidak, saya tidak ingin mempermalukan keluarga. Saya hanya ingin uang saya kembali." Lalu giliran Lili bicara. Suaranya awalnya bergetar lalu mulai lebih stabil. "Saya mengakui kesalahan saya. Saya gunakan data ibu tanpa izin. Saya minta maaf atas kepercayaan yang saya khianati. Tapi semua ini bukan untuk saya. Ini untuk adik, saya Feng Feng. Waktu itu dia butuh cepat. Saya panik, saya bodoh, saya nggak mikir dampaknya sejauh ini." Ia menyeka mata dengan tisu. "Saya sudah buat surat pernyataan, bersedia mencicil 400.000 per bulan. Saya mohon ibu beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Petugas menoleh padaku. "Bu Siti Maryam, apakah ibu bersedia menerima solusi ini?" Aku tidak langsung menjawab. Tanganku masuk ke tas, mengambil buku catatan tuaku, buku pengeluaran, rumah. Aku buka ke halaman Juli tahun lalu, kubacakan dengan suara jelas. "Juli 2002. Dana pensiun 15 juta uang bulanan untuk orang tua tidak diterima. Catatan seharusnya otomatis masuk. Kata Zikri sudah transfer." Aku buka halaman selanjutnya. Agustus, tidak masuk. September, tidak masuk. Satu persatu. Suaraku tidak tinggi, tapi ruangan mediasi terasa hening. Setelah kubaca selesai, aku menutup buku dan menatap Lili. Ini bukan soal uang, ini soal kepercayaan. Aku hidup jujur seumur hidup, tapi hari ini saat aku tua aku dipakai. Namaku dipakai, tanda tanganku dipalsukan. Aku dulu guru, aku ajarkan ke anak-anak. Nama itu akar. Kalau akarmu hilang,
Kamu tidak punya tempat berdiri. Dan sekarang aku sadar, akarku digali orang lain. Aku bahkan tidak tahu kapan. Aku berhenti sejenak tarik napas. Aku tidak marah padamu, Lily. Aku tak marah pada diriku sendiri. Marah karena selama ini, aku bahkan tidak berani tanya uangnya kemana. Karena aku takut merusak keharmonisan keluarga. Takut kamu merasa aku cerewet. Takut aku bukan ibu mertua yang baik. Suaraku tiba-tiba naik. Tapi lihat, 10 bulan aku diam. 10 bulan aku jadi ibu mertua yang tenara. Hasilnya apa? Kalian makan enak, beli mobil baru, aku tidak diajak. Kamu tahu tidak, berapa kali aku mau pinjam uang orang buat pasang gigi palsu tapi aku urungkan. Karena aku malu. Malu dibilang anakku kerja di perusahaan besar tapi ibunya nggak bisa makan ikan, nggak bisa ke dokter gigi. Air mataku akhirnya jatuh saat itu juga. Zikri mengulurkan tangan ingin menghibur, tapi aku mengangkat tangan pelan menolak. Aku keluarkan tisu sendiri, mengusap mata. Petugas mediasi menghela napas pelan, lalu berkata, "Ibu Lily, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada Ibu Siti Maryam?" Lily diam beberapa saat, lalu akhirnya berkata, "Bu, saya minta maaf." Ia berdiri, membungkuk dalam-dalam. "Saya benar-benar salah." Aku mengangguk pelan. "Aku terima permintaan maafmu. Tapi mulai hari ini, uang tunjangan tidak lagi ditransfer lewat kamu. Zikri yang urus. Uangnya masuk ke rekening yang aku tunjuk. Hutang 24 juta kamu bayar dengan cicilan. Aku tidak peduli bagaimana kalian kakak adik atur, yang jelas tidak boleh kurang 1 rupiah pun. Kalau dalam 3 bulan ada 1 kali telat, aku langsung bawa ini ke jalur hukum." Petugas bertanya, "Bu Siti Maryam, apakah Anda ingin menggunakan mekanisme penitipan dana melalui pengadilan?" Aku tersenyum kecil. "Tidak perlu, aku percaya anakku." Sekilas aku lihat mata Zikri memerah. Keluar dari ruang mediasi, matahari terasa menyilaukan, tapi entah kenapa dada terasa lebih ringan, seperti ada batu besar akhirnya disingkirkan dari hatiku. Aku tidak menang apa-apa, aku bukan pemenang. Aku hanya seorang perempuan tua, ingin menjaga harga diri atas nama sendiri. Beberapa hari setelah mediasi, Zikri transfer uang besar ke rekeningku, 24 juta tidak kurang 1 sen pun. Di kolom catatan ia tulis, "Uang tunjangan ganti rugi. Maafkan aku." Waktu itu aku sedang menjemur pakaian di balkon. Sinar matahari menyentuh bahu, angin bertiup ringan, ujung baju-baju di tali jemuran seperti menari. Aku menatap layar HP lama sekali. Tulisan itu bersinar terang. Mataku tiba-tiba basah. Mungkin bagi orang lain uang ini tidak banyak, tapi bagiku ini bukti-bukti bahwa aku bukan nenek pikun, bukan mertua cerewet, bukan orang tua yang dianggap rewel karena mempertanyakan haknya. Aku selesaikan jemuran, masuk rumah, buka buku tabungan, kucocokkan saldo bulan lalu, kutulis dan kucek satu-satu, seperti dulu waktu memeriksa buku matematika murid. Aku duduk di sana bukan karena tak bisa hitung, tapi karena hari itu, aku tidak perlu lagi menghitung untuk bertahan. Malamnya, aku menelepon Bu Rukiah, teman lamaku. "Rukiah," kataku, "aku mau pindah rumah." Dia terdiam sejenak. "Loh, pindah kemana?" "Ke daerah Jagakarsa. Ada hunian lansia tipe komunitas. Lingkungannya tenang, ada dapur, lift, ruang baca. Aku udah cek 2 kali. Hari ini pas ada yang keluar, giliranku masuk." "Kamu kan dulu bilang, gak mau ninggalin rumah di utara Jakarta." "Iya, tapi aku juga gak mau tinggal di rumah yang AC rusak saja. Gak ada yang peduli." Aku tertawa, kecil. Dia tidak membantah, hanya berkata pelan, "Kalau itu keputusanmu, aku ikut senang buat kamu. Aku bukan marah, bukan lari dari rumah. Aku hanya merasa, bahkan di usia hampir 70, aku masih punya hak untuk memilih jalan hidupku sendiri." Hari pindahan si kecil Yusuf datang. Sekarang dia sudah kuliah semester 6 di Jakarta. Dia datang bantu beres-beres. Waktu dia lihat tumpukan buku catatan keuangan di atas meja tua, dia bertanya, "Umi, semua ini masih mau disimpan?" Aku tersenyum. "Satu saja, yang lain buang. Semakin tua, barang jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak yang dicatat, hati ikut berat."
Dia bantu simpankan satu buku catatan yang aku mulai sejak pensiun. Di halaman Mama, aku tulis satu kalimat. Sampai sini saja sudah cukup. Beberapa hari setelah pindah, aku duduk sendiri di ruang baca komunitas. Jendela besar menghadap taman, dan suara burung pagi terdengar samar. Aku membuka buku catatan itu, satu-satunya yang kubawa dari rumah lama. Halaman-halaman yang penuh, angka, tanggal, dan catatan kecil tentang hidup. Tentang berapa banyak yang keluar, berapa yang masuk. Tentang hari-hari ketika aku harus menghitung agar cukup. Tapi kini, aku buka halaman terakhir, menulis satu kalimat penutup. Hari ini aku tidak lagi hidup dari sisa. Aku hidup dari pilihan. Aku menutup buku itu, meletakkannya perlahan di laci, lalu berdiri menyeduh teh hangat dan berjalan ke balkon di mana pot mint kecilku tumbuh subur. Sinar matahari pagi menyentuh pipiku. Ada damai yang tak bisa dihitung, tak bisa ditabung. Zikri akan datang sore ini. Katanya mau bawa kamera, ingin foto bareng di rumah baru. Dan aku akan memakai baju biru muda yang ringan, yang dulu hanya kupakai di hari istimewa. Karena hari ini memang istimewa. Bukan karena ulang tahun, bukan karena tamu datang, tapi karena aku akhirnya sampai di tempat di mana aku tidak lagi merasa menjadi beban siapapun, termasuk diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Menurutmu bagaimana? Jika kamu adalah Bu Maryam, apakah kamu akan memilih memaafkan atau melapor ke polisi? Apakah kamu merasa bahwa memberikan segalanya kepada anak yang sudah dewasa, sama dengan telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab sebagai orang tua? Ketika kepercayaan yang begitu berharga dan hak-hak mendasar seorang lansia dirampas, terlebih lagi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung dan sandaran terakhir, yaitu keluarganya sendiri, bagaimana seharusnya kita bersikap? Banyak yang menganggap bahwa masalah keluarga adalah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat, tidak pantas diumbar ke hadapan publik. Namun jika kita terus-menerus bungkam dan membiarkan luka itu terpendam tanpa pernah diangkat dan disembuhkan, luka itu perlahan akan menjadi racun yang menghancurkan martabat dan kebahagiaan seorang lansia. Ada pula yang berpendapat bahwa para lansia harus lebih banyak memahami kesulitan anak-anak muda masa kini, beban ekonomi, tekanan sosial, tuntutan zaman yang semakin cepat. Namun, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang sebenarnya memahami rasa aman, kenyamanan batin, dan martabat seorang lansia di masa-masa senja kehidupannya? Siapa yang memikirkan hak mereka untuk dihormati dan dicintai tanpa syarat? Kami sungguh ingin mendengar suara hatimu. Menurutmu, apa sebenarnya makna bakti seorang anak kepada orang tua? Apakah hanya sekadar memberikan sejumlah uang setiap bulan? Ataukah ada makna yang jauh lebih dalam, berupa kasih sayang tulus, kehadiran yang mendamaikan, serta perhatian yang membuat seorang lansia merasa dihargai dan dihormati sepenuh jiwa? Apakah kamu pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri situasi seperti ini? Mungkin kamu memiliki sosok seperti Maryam di sekitarmu. Seorang ibu, nenek, atau kerabat yang selalu diam, menahan perih, tidak pernah didengar, dan akhirnya memilih menelan semua luka sendirian demi menjaga keharmonisan keluarga. Kami mengundangmu untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan nasihatmu di kolom komentar. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah cerita atau nasihat. Siapa tahu kata-kata yang kamu tuliskan hari ini bisa menjadi pelita bagi orang lain, mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama, atau setidaknya membuat seseorang mulai menyadari pentingnya menghormati dan mencintai orang tua dengan sepenuh hati. Jika kamu peduli pada hubungan keluarga, komunikasi yang tulus antar generasi, serta keinginan untuk membangun rasa saling menghargai yang lebih dalam dengan orang tua atau para lansia di sekitarmu, jangan ragu untuk subscribe kanal ini. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terdekatmu, agar semakin banyak yang tersadar dan tergerak untuk memperbaiki hubungan keluarga. Mari bersama-sama kita ciptakan ruang diskusi yang hangat dan penuh empati. Tulis komentar, subscribe, dan bagikan, agar kebaikan dan kesadaran ini menjalar lebih luas, menyentuh lebih banyak hati, dan membawa perubahan nyata dalam cara kita memperlakukan orang-orang yang telah mendahului kita dalam pengalaman hidup.